Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan bahkan kepada kita yang masih taat terhadap ajaran beliau, insyaallah. Perkenalkan, saya atas nama Tri Susanti, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan pendidikan di Cina dan juga perkembangan pendidikan di India. Pembahasan yang pertama yaitu perkembangan pendidikan di Cina. Sejak tahun 1949, kebijakan pendidikan di Cina yang diambil adalah penggunaan pendidikan sebagai sarana untuk menanamkan kepercayaan dan nilai-nilai yang untuk membangun masyarakat sosialis revolusioner. Pada bulan Oktober 1951, pemerintah merumuskan reformasi sistem pendidikan untuk menyediakan pendidikan formal yang menekankan pada pelatihan teknik dan pembelajaran nilai-nilai sosialis yang baru. Kesempatan pendidikan di waktu luang juga disediakan bagi para pekerja dan petani untuk dilatih sebagai pekerja semi terampil. Sebelum masa revolusi kebudayaan di Cina, terdapat 5 tipe lembaga pendidikan tinggi, yakni yang pertama yaitu universitas komprehensif yang setara dengan universitas-universitas di Amerika dengan masa studi 4 tahun. Yang kedua yaitu lembaga politeknik. Yang ketiga yaitu perguruan tinggi spesialis yang terorganisir secara vokasional. Yang keempat yaitu perguruan tinggi paruh waktu yang dikontrol perusahaan untuk para pekerjanya. Dan yang kelima yaitu perguruan tinggi bagi pekerja dan petani yang memiliki kualitas rendah. Semua keberhasilan Cina tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh para pemimpin Cina dalam melakukan reformasi, terutama dalam bidang pendidikan. Pada awalnya, pendidikan di Cina hanya berorientasi pada pelatihan teknik dan bidang pertanian. Seiring berkembangnya zaman, pelajaran studi politik, ideologi, dan aritmatika mulai diajarkan. Namun, pada saat revolusi kebudayaan, pendidikan ilmu ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik dianggap ilmu kelas borjuis yang harus dijauhi. Kemudian muncullah revolusi pendidikan. Selain memperbaiki keadaan, juga menambahkan pendidikan karakter dalam pendidikan di Cina. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu perkembangan pendidikan di India. India merupakan salah satu kawasan Asia Selatan yang memiliki kemegahan kebudayaan yang megah di dunia, yang mampu menyaingi Cina dalam kesusastraan, seni, dan arsitektur. Perasaan nasionalis India mulai berkembang setelah timbul rasa bangga atas hasil-hasil kebudayaan mereka yang dipelajari dan kemudian dialih bahasakan oleh sarjana-sarjana asing ke dalam bahasa-bahasa barat. Tujuan pendidikan di India yaitu yang pertama, memberantas penyakit buta huruf, meningkatkan mobilitas dan integritas sosial, untuk memajukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi, untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, dan yang terakhir yaitu untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Pendidikan India kuno menggunakan sistem gurukula, di mana murid-murid tinggal bersama gurunya selama proses pelaksanaan pendidikan. Di sana mereka hidup sederhana dan mereka bekerja keras membantu keluarga gurunya. Hal ini tetap dilaksanakan hingga India mencapai masa modernisasi. Namun, pada masa India modern, sistem pendidikan yang lebih banyak digunakan adalah sistem pendidikan konvensional. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.